Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar atau saya akan menjelaskan mengenai manajemen fisioterapi tumbuh kembang pada anak terkaitnya dengan sistem neuropsikiatrik ya. Nah, nanti ada 4 poin yang saya akan jelaskan mengenai tumbuh kembang neuroplastik pada anak. Nah, ini yang pertama adalah autis ya. Apa itu autis? Mungkin selama ini Anda sering mendengar kata-kata anak dengan autis. Nah, autis itu apa? Autis itu berasal dari kata autos. Nah, berarti segala sesuatu yang mengarah ke diri sendiri. Dengan kata lain di sini, seorang anak yang menderita autis itu lebih cenderung untuk hidup dengan alamnya sendiri. Nah, faktornya apa penyebab dari autis di sini? Ada yang pertama dari genetik. 5-8% itu orang yang memiliki autis itu apabila memiliki anak itu juga kemungkinan 5-8%-nya menderita autis juga. Nah, kalau misalnya melahirkan anak kembar, jika salah satunya memiliki autis atau mengalami autis, maka yang lain pun memiliki atau mengalami autis juga. Nah, terutama yang pada kembar identik. Kemudian yang kedua adalah faktornya kerusakan saraf. Kerusakan saraf di sini karena mungkin adanya kadar merkuri yang berlebihan lebih di ambang batas. Nah, sehingga menyebabkan adanya kerusakan pada saraf otaknya, terutama yang berkaitan dengan kemampuan sosial. Yang ketiga, vaksinasi. Ada beberapa jenis vaksin yang diduga, namun di sini belum tentu sebagai pemicu karena sudah ada penelitian bahwa beberapa vaksin itu aman digunakan. Namun ada beberapa vaksin yang memiliki kandungan merkuri tinggi itu beberapa kasus yang sudah memiliki gen juga akhirnya sebagai pemicu seperti itu. Jadi bukan karena vaksin murni, tapi di sini dia sudah memiliki faktor yang lain untuk menjadi anak tersebut autis, ditambah dengan vaksinasi, karena vaksinasi ini ada mengandung merkuri tinggi sehingga sebagai pemicu anak lebih menjadi mengalami autis. Virus. Nah, ini yang terjadi kaitannya dengan anak autis itu disebabkan karena virus rubella, sitomegalovirus yang ibunya hamil, kemudian anaknya bisa menderita autis itu karena ibunya terinfeksi terlebih dahulu virus rubella dan sitomegalovirus. Kemudian makanan laut. Nah, makanan laut itu yang memiliki kandungan merkuri ya. Jadi sekarang kan laut sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi kandungan merkurinya tinggi karena mungkin buangan bahan-bahan kimia dari pabrik yang sembarangan. Nah, akhirnya membuat ikan laut itu cenderung memiliki kadar merkuri tinggi. Nah, kalau berlebihan dikonsumsi manusia ini akan berbahaya juga. Kaitannya dengan anak yaitu bisa menyebabkan anak yang dikandung menderita autis. Gejala-gejalanya apa saja? Diketahui sebelum anak usia 3 tahun ya. Ibu yang cermat ini akan melihat keganjilan di usia sebelum 1 tahun karena yang paling menonjol ini tidak ada kontak mata. Apabila diajak bicara, ini anak akan mengabaikan ataupun mengalami kelemahan dalam hubungan sosialnya ataupun motorik yang lainnya. Bahkan di segi bahasa itu anak akan cenderung lebih berbeda dengan usianya. Nah, gangguan pada anak autis di sini yang pertama adalah gangguan komunikasi. Mereka akan lebih sulit berbicara atau lebih cenderung menutup diri. Ya. Gangguan interaksi lingkungan. Dia juga terlihat asing ya kalau di suasana baru atau di keramaian dia tidak mau. Kemudian yang ketiga gangguan perilaku berbeda dengan di usianya, gangguan sensoris lebih sensitif terhadap tubuh yang mengena, misalnya dipegang dia akan lebih cenderung ketakutan, nah seperti itu. Kemudian gangguan pola main
Nah, ini berbeda karena dia lebih cenderung untuk bermain ke satu hal yang lebih ia tertarik. Misalnya hanya main gadget. Nah, jangan sampai Anda dibilang autis ya. Nah, terus kemudian misalnya hanya main puzzle. Nah, dia akan fokus di puzzle itu. Nah, hasilnya biasanya lebih cenderung lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang non autis karena konsentrasinya satu barang atau satu benda. Kemudian mengalami gangguan emosi. Anak-anak yang autis ini cenderung memiliki emosi yang lebih tinggi. Nah, gejala-gejala yang bisa muncul di usia 0 sampai 6 bulan di sini bisa Anda lihat anaknya di sini tidak bisa babbling atau mengoceh ya, padahal sudah usia 6 bulan harusnya sudah mama mama. Nah, itu belum muncul. Kalau di usia 6 sampai 12 bulan di sini sampai 1 tahun lebih cenderung pada saat ini anak memang lebih sering menggigit ya, menggigit. Tapi menggigitnya ini berlebihan ya. Apapun yang di sekitarnya pengennya digigit berlebihan. Dan apabila digendong itu seringnya meronta-ronta. Kalau di usia 1 sampai 2 tahun ini enggak mau digendong. Nah, apabila anak yang usia 1 sampai 2 tahun itu kan cenderung lebih senang bermain jilbab, ini enggak mau ya, tidak mengeluarkan kata-kata, ini lebih cenderung lebih memperhatikan tangannya sendiri. Terdapat keterlambatan atau kaitannya dengan perkembangan motorik kasar dan halus. Belum bisa berjalan, belum bisa memegang benda misalnya. Nah, ini tidak dapat menerima makanan cair, misalnya susu, seperti itu akan susah sekali. Karena senangnya gigit-menggigit. Nah, pada usia 2-3 tahun, di sini harusnya anak tersebut sudah mau berteman dengan usianya. Tapi di sini anak dengan autis tidak mau, lebih senang dia fokus ke satu benda. Matanya pun terbatas. Jadi kalau misalnya diajak berbicara, itu mengabaikan. Dia lebih senang tertarik dengan satu benda tertentu saja. Nah, macam-macam gangguannya di sini ada gangguan komunikasi, tadi sulit untuk berbicara. Akhirnya di sini untuk memulai berbicara dengan orang lain itu akan susah sekali. Ya, makanya cenderung anak ini lebih pendiam biasanya. Kalaupun berbicara akan kacau dengan bahasanya sendiri. Nah, gangguan interaksi, kurang respon, tidak mau menatap mata. Nah, ini bisa diketahui sebelum anak usia 3 tahun. Jadi kalau anak diajak bicara tidak fokus, nah ini perlu dicurigai. Namun ada beberapa gejala yang lain juga loh ya. Apabila dipanggil tidak menengok. Nah, tidak mau bermain dengan teman sebaya, tidak mau mengekspresikan apapun keinginannya. Misalnya diberikan jajan, harusnya terima kasih dan ada rasa senang, dia biasa saja. Ya, tidak ekspresif. Tidak ada empati sama sekali. Misalnya ada temannya yang terjatuh, dia mengabaikan. Gangguan perilaku, di sini cuek terhadap lingkungan, asik dengan dunianya sendiri. Misalnya ada ya melihat kipas yang berputar, dia akan fokus, senang sekali melihat kipas angin itu yang berputar. Dia fokus, bisa sampai berjam-jam itu untuk hanya melihat kipas yang berputar. Ya. Semaunya sendiri ini agak susah untuk diatur. Ya, mundar mandir, lari-larian, berputar-putar, dikasih tahu apapun ya tidak diikuti. Nah, diabaikan. Lebih sering agresif atau menyakiti diri sendiri, misalnya tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan bisa membentur-benturkan kepala, itu bisa ya, sampai mengamuk. Kemudian kalau gangguan emosi di sini lebih sering tertawa tapi tidak pada tempatnya, misalnya tidak ada hal yang lucu, dia bisa tertawa dengan sendirinya hanya dengan melihat misalnya puzzle yang terjatuh. Nah, terus kemudian menangisnya berlebihan sampai teriak-teriak, marah-marah tanpa sebab, emosinya tidak terkendali, serta ada rasa ketakutan yang tidak wajar. Misalnya ada orang datang ke rumah yang asing, dia langsung lari sampai ngumpet di bawah meja misalnya. Kemudian gangguan
Persepsi sensoris di sini ada menjilat-jilat benda, mencium-cium benda. Nah, tidak suka memakai baju dengan bahan yang kasar, sangat tahan terhadap sakit. Nah, ini memang berbeda, ya, berbeda dengan teman-temannya. Tipe autis berdasarkan perilaku ada aloof dan pasif. Kalau yang aloof ini di sini berusaha menarik diri sendiri pada kontak sosial dengan orang lain dan lebih suka menyendiri. Kalau yang pasif hanya menerima kontak sosial, tapi tidak berupaya untuk menanggapinya. Nah, ini ada dua jenis. Ada yang lebih ke diri sendiri, ada yang bisa, dia mau bergabung dengan teman-temannya, tapi mengabaikan, ya, mau bersama dengan teman-teman, tapi tidak mau mengurusi, tidak empati, tidak ada ekspresi di teman-temannya. Nah, tipe autis berdasarkan kecerdasan, ada yang IQ-nya rendah, ada yang IQ-nya tinggi. Makanya kadang-kala secara kasat mata ini anak autis susah untuk dibedakan dengan anak aslinya. Kecuali misalnya yang IQ-nya rendah. Dia tidak bisa mengenal huruf, tidak bisa membaca. Nah, ini sangat kelihatan sekali. Sudah usia 5 tahun, tapi kok mengeja saja tidak bisa. Nah, ini kan kelihatan. Tapi kalau yang IQ-nya tinggi, nah ini akan susah. Dia memiliki komunikasi yang baik, pintar, sangat senang. Nah, namun di sini biasanya ada kekurangannya. Tidak bisa berinteraksi sosial, hanya fokus ke satu bidang. Misal menata puzzle, dia sangat pintar sekali. Menata Lego, dia sangat pintar sekali. Tapi susah untuk berteman, susah untuk menyampaikan sesuatu ke orang tuanya. Nah, tipe autis berdasarkan gangguan. Ada yang klasik, ada yang regresif. Kalau yang klasik ini disebabkan kerusakan syaraf memang sejak lahir. Tapi kalau yang regresif, ini muncul di usia 0 sampai 12 bulan dia normal, perkembangannya normal, tapi di usia 1 tahun sampai 2 tahun muncul. Kemudian anak menjadi perkembangannya kurang, kemudian kemandiriannya tidak bisa sama sekali. Nah, ada yang seperti itu. Kemajuan kaitannya dengan penyembuhan dipengaruhi oleh berat ringannya, klasifikasinya seperti apa, usianya, tingkat kecerdasan atau IQ-nya, dari kaitannya bicara, kemudian ada stimulus nih ya, terapi yang diberikan secara terpadu dan intensif. Nah, bagi seorang fisioterapi, kaitannya dengan anak dengan autis ini tujuannya adalah untuk menginderakan dari sensoris atau kegagalan mental, kemudian pemulihan kaitannya dengan fungsi, persendian, otot, dan kondisi tubuh. Jadi bagaimana mengembalikan fungsi-fungsi tubuh yang mengalami kelemahan. Sasarannya di sini meningkatkan kemampuan mobilitas atau pergerakan. Nah, ini anak yang dia susah untuk bergerak, susah untuk mobile, nah, dikembalikan lagi kemudian mobilitasnya, dilatih untuk berjalan, atau yang belum bisa jalan sama sekali untuk usia 3 tahun. Kemudian peningkatan kemampuan motoriknya, berjalan, berlari, kemudian motorik halusnya, misalnya memegang benda, memegang ballpoint, ya, untuk mencoret-coret. Nah, tuh. Untuk terapi sensoris integrasi bisa merangsang, mengorganisasikan melalui sentuhan, dipegangkan benda-benda, bola, mainan. Nah, bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara gravitasi, keseimbangan, mencium, mengecap, dan pendengaran. Ini yang kaitannya dengan sensor. Kalau yang tujuannya anak mampu memproses berbagai informasi sensoris yang kompleks lebih baik. Ini nanti contoh-contoh permainannya di laboratorium pediatri itu kan ada ya. Nah, ini bola-bola kecil, bola pilates, kemudian ayunan, trampolin. Nah, supaya dia lebih fokus untuk tidak hanya fokus untuk satu bidang saja. Apa yang akan diperbaiki? Nah, di sini memberikan perangsangan vestibuler. Rangsangan perkembangan fisioseptik, ada gerak, tekan, pos sendi otot. Kemudian di sini ada sensor pendengaran dan pemberian perangsangan kaitannya dengan melihat. Karena tadi anak yang autis itu biasanya hanya fokus satu benda. Nah, ini
lebih cenderung ke pendengaran, dia agar bisa sensor mendengar, kemudian pada saat dipanggil, dia juga menoleh ke sumber suara yang memanggil. Ini contoh untuk bermainnya, ada sosialisasi, kemudian dikaitkan dengan interaksi sensoris juga. Nah, ini contoh-contoh permainannya bisa dengan berayun, kemudian ada juga dengan bola ya, ada juga dengan puzzle dan lain sebagainya. Ini contohnya, nah ini lihat ya, anak dengan autis, dia tangannya dibantu untuk memasukkan bola-bola ya atau lingkaran ke dalam tempatnya. Namun coba lihat matanya. Kalau yang normal, ya coba lihat seperti yang ibunya ini. Memasukkan, ya melihat ke benda yang akan dimasukkan. Tapi kalau anak autis tidak, lihatnya malah yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi pertama autis, yang kedua adalah mental retardation atau retardasi mental. Apa retardasi mental atau yang biasa disingkat RM? Suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap. Ya, ditandai dengan adanya keterampilan selama masa perkembangan, ini terjadi kendala sehingga berpengaruh pula pada tingkat intelijensi anak, yaitu kemampuan kaitannya dengan kognitif. Kognitif itu ilmu pengetahuannya, bahasa itu biasanya kaitannya dengan berbicara, motoriknya biasanya dengan ada motorik kasar, motorik halus ya, berjalan, kemudian menulis ya, serta sosial anak atau kemandiriannya itu terjadi kendala. Bukan hanya suatu penyakit, melainkan di sini ini bukan penyakit ya, tapi kondisi yang timbul pada usia dini. Ini biasanya sejak lahir dan menetap sepanjang hidup. Ini nggak bisa disembuhkan, namun bisa dikendalikan. Ya. RM di sini kaitannya dengan otak, ya, otaknya tidak berkembang secara optimal. Dengan latar belakang adanya masalah dalam kandungan berupa masalah pada ibu. Nah ini masalah kurang gizi. Jadi ibu hamil itu tidak boleh sampai kekurangan gizi. Karena bukan hanya akibatnya ke tubuh ibu yang kecil mungkin, tapi ke bayinya. Dampaknya salah satunya bisa menyebabkan otak bayi tidak berkembang atau terjadi retardasi mental. Kaitannya dengan ketergantungan alkohol, kemudian karena ada penyakit infeksi tertentu. Nah, masalah pada saat anak dilahirkan ini seperti adanya kesulitan dalam proses persalinan, lilitan tali pusat, sehingga mengganggu dalam proses persalinan. Ini juga bisa penyebabnya. Penyebab yang lain, ini kaitannya dengan infeksi pada anak. Misalnya lahir, kemudian terjadi infeksi masuknya virus sehingga menyebabkan gangguan. Contohnya adalah penyakit meningitis. Nah, atau kuning yang berkepanjangan, infeksi pada anak, kejang yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan saraf-saraf yang ada di otak ini rusak dan tidak berkembang. Adanya benturan, kecelakaan, serta malnutrisi. Masalah pola asuh seperti kurangnya stimulasi, kekerasan pada anak, penelantaran anak, atau faktor genetik seperti Down syndrome. Nah, umumnya anak RM ini sulit dicari satu penyebab yang pasti karena biasanya antara satu dengan yang lain saling berkaitan. RM akan mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai bentuk, yaitu dari aspek fisiknya, seperti kemampuan anak yang kesulitan untuk duduk, berjalan, menulis. Untuk merawat diri sendiri saja dia biasanya akan mengalami kesulitan. Makan sendiri tidak bisa, mandi sendiri juga tidak bisa. Tidak paham gitu, karena otaknya tidak bisa berkembang. Aspek komunikasi, kesulitan untuk berbicara, berbahasa, memahami instruksi, memahami perintah, itu akan mengalami kendala. Kemudian aspek sosial, kesulitan bersosialisasi, tidak mau berteman karena tidak paham caranya berteman.
Kemudian aspek mental emosionalnya juga akan mengalami kesulitan. Misalnya hiperaktivasi, lari-larian yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diatur. Kemudian lebih cenderung depresi, menarik diri, bahkan kecemasan yang berlebihan. Tanda-tandanya seperti apa? Adanya keterlambatan dalam perkembangan, kesulitan atau bersosialisasi, tidak mau memahami instruksi. Nah, ini pada anak remaja ini mengalami kelainan dalam seksual, kesulitan melakukan keseharian ya atau kegiatan aktivitas sehari-hari. Mendiagnosisnya bagaimana? Dilihat untuk gambaran utamanya. Fungsi intelektual umum di sini rata-rata secara klinis ini ya, ada retardasi mental ringan, sedang, berat, sangat berat. Ini diukur dengan menggunakan tes IQ. Apabila IQ-nya 50 sampai 70, ini ringan. Apabila IQ-nya sedang, ini 35 sampai 100. Rata-rata kan harusnya adalah di atas 100 ya untuk IQ. IQ untuk yang IQ-nya 20 sampai 30 ini berat. Kalau yang sangat berat, ini yang dinamakan IQ jongkok tadi 20, kurang dari 20. Terdapat kekurangan atau kendala dalam perilaku adaptif. Proses belajar itu juga akan mengalami kesulitan. Timbul sebelum usia 18 tahun. Kalau Anda dulu dites IQ usia berapa? IQ-nya berapa? Ya, itu harusnya di atas rata-rata lah ya, karena masih bisa sampai kuliah di UMPP. Gambaran penyerta, penyandang RM ini sering disertai dengan adanya psikopatologi yang lain, misalnya lebih cenderung untuk lebih agresif, lebih ke irritable, lebih sensitif, gerakan yang stereotipik, misalnya gerakan yang tidak bisa berhenti, goyang-goyangkan kaki. Nah, penyandang RM mempunyai resiko lebih besar ini untuk dieksploitasikan. Kalau yang ringan seperti apa? Dia di sini mampu dididik, ya, bisa untuk dididik. Mulai tampak gejala di usia SD, misalnya sering tidak naik kelas, selalu memerlukan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan hal-hal yang kebutuhan pribadi itu mesti minta bantuan orang tua. Ini anak bisa menyelesaikan tingkat dasar, lulus SD. Namun di sini 80% anak yang RM golongan ini termasuk dalam golongannya. 80% RM termasuk golongan yang ini. Biasanya yang tidak lulus SMP, tapi dia lulus SD atau malah justru tidak mau melanjutkan SMP. Yang RM sedang ini mampu dilatih. Kalau tadi mampu didik, kalau yang RM sedang mampu latih. Sudah tampak sejak masih kecil dengan adanya keterlambatan perkembangan, misalnya keterlambatan untuk berbicara atau perkembangan fisik lainnya. Anak hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri, untuk makan, untuk mandi, menggunakan baju, dia bisa. Tapi pada saat menyelesaikan pendidikannya, SD, ya, kelas 1 dia bisa, kelas 2 bisa, kelas 3, 4, 5, 6, ini agak kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal. Biasanya di sini agak kesulitan untuk menyelesaikan. Ini kasusnya adalah 12% dari kasus seluruh RM. Kalau yang berat, ini atau sangat berat, ini sudah tampak sejak lahir. Ini sangat buruk sekali kaitannya dengan perkembangan motoriknya. Kemampuan berbicaranya pun sangat minim. Ini hanya bisa dilatih untuk berbicara, keterampilan dalam pemeliharaan tubuh secara dasarnya. Ini angka kejadiannya 8% dari seluruh RM. Jadi yang lebih banyak itu tadi 80%-nya yang ringan ya. Tata laksananya, berikan informasi terutama pada orang tua supaya tidak bentak-bentak, tidak untuk memberikan kekasaran. Nah, ini karena memang sudah kasus RM.
Ya, takutnya orang tua tidak memahami, akhirnya dibentak-bentak bodoh, dibilang ini, akhirnya membuat anak semakin down. Yang perlu diperhatikan apa? Kaitannya dengan anak RM di sini berbeda-beda, ya, tidak bisa disamakan. RM ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa dicegah dengan adanya antenatal atau pada saat hamilnya itu perawatan yang baik, persalinan juga. Makanya ini yang ibu-ibu hamil tidak boleh mengajukan pada saat dia hamil, nutrisinya harus baik. Orang tua di sini harus bersifat fleksibel dalam menentukan target kaitannya dengan aktivitas anak dengan RM. Stimulasi yang paling penting ya agar anak yang tadinya hanya bisa latih ini bisa dididik ya. Orang tua tidak perlu atau tidak boleh melakukan proteksi yang berlebihan pada anaknya. Karena nanti takutnya malah justru anak ada yang sifatnya tidak mau dikekang ya, malah justru nanti lari kemana-mana. Ya, yang ketiga adalah Down syndrome. Nih, Down syndrome yang sering Anda lihat juga ada beberapa anak yang menderita ini. Down syndrome di sini adalah ada kelainan terkaitnya dengan kromosom. Ini ada 23 kromosom, pada ke-21-nya ini gambarnya hilang ya. Nah, kromosom yang ke-21 ini nanti saya kebawakan. Kromosom yang ke-21, 12 sampai 23, yang ke-21, 21, 22, 23, yang ke-21 ya. Ini ada 3, lainnya kan 2 semua ini. Ini ada 3, nanti saya kebawakan. Ini ada 3 jumlahnya. Nah, lihat anak yang Down syndrome, cirinya secara fisik sangat bisa dilihat. Ya. Alisnya yang berjauhan, tatapannya kosong, wajahnya mongol, ya, ini cirinya. Ini yang benar, kromosom yang benar, ya, seperti ini. Pemisahannya, pembentukan. Nah, yang salah ini acak-acakan seperti ini, sehingga ada beberapa yang kosong atau bahkan ada yang bertumpuk di satu sisi. Pengertian, adanya kelainan bawaan sekitar lahir yang terjadi pada satu diantaranya dari 700 bayi. Mongolisme ya, atau Down syndrome ditandai oleh kelainan jiwa atau cacat mental mulai dari sedang sampai berat. Hampir semua anak yang menderita kelainan ini dapat belajar membaca dan merawat dirinya sendiri. Ini lihat wajah Mongol, wajah Mongolia itu seperti ini. Down syndrome itu suatu kumpulan akibat gejala dari abnormalitas kromosom. Biasanya terjadi di kromosom 21 yang tidak berhasil memisahkan diri selama meiosis, sehingga terjadi dengan 47 kromosom. Sindrom ini pertama kali diuraikan oleh Langdon, makanya disebut sebagai Down penemunya ya, di tahun 1866. Gejalanya seperti apa? BBL lahir kurang dari normal. Beberapa bentuk kelainan anak yang dengan Down syndrome biasanya sutura sagittalis ya, antara ini di kepalanya ini terpisah yang terlalu lebar. Visura palpebralis yang miring, jarak yang lebar antara kaki, plantera crease ya, jari kaki 1 dan 2 ini hiperfleksibilitas, peningkatan jaringan di sekitar leher, bentuk palatum yang abnormal, hidung hiploplastik, kelemahan otot dan hipotodian. Mulut terbuka lebar. Nah, ini ada beberapa contoh yang biasanya sering diketahui adalah untuk
garis tangan yang normal itu kan pasti seperti ini membentuk, ada 3 garis tangan. Tapi pada anak dengan sindrom ini hanya ini tergabung, malah justru ya, atau jarinya memiliki jari yang pendek. Komplikasinya bisa menjadi penyakit Alzheimer, penyakit kemunduran susunan syaraf pusat, leukemia, penyakit di mana sel darah putih melipat gandakan tanpa terkendalikan. Penyebabnya apa sebetulnya? Tadi yang harusnya adalah 46, kromosomnya menjadi 47, terjadi kelainan di kromosom ke-21. Ibu hamil yang lewat umur lebih dari 40 tahun. Jadi hati-hati juga apabila usia ibu yang sudah tua untuk hamil ini perlu perawatan yang khusus ya. Karena apa? Ibu hamil dengan usia yang tua itu sistem sarafnya pun akan pada saat terbentuknya pun biasanya akan lebih kurang maksimal ya. Jadi berhati-hati. Infeksi virus pada saat virus namanya virus, entah itu virus yang seperti sitomegalovirus, rubella itu seperti campak ya, campak pada ibu hamil itu sangat berbahaya sekali. Dampaknya kalau tidak ke perkembangan anak, itu bisa menyebabkan kecacatan pada anak yang dikandungnya. Jadi ibu hamil itu tidak boleh terkena virus, apalagi yang virus-virus yang sekarang ini sedang marak. Anak Down syndrome akan mengalami beberapa hal berikut, seperti gangguan tiroid, gangguan pendengaran, ya. Ini pada usia 30 akan terjadi demensia, lupa ingatan atau kepikulan. Jadi lebih awal. Pencegahannya seperti apa? Adanya konseling, ya. Kemudian dengan biomolekuler bisa dengan gen targeting atau dikenal sebagai homolose, sebuah gen yang dapat dinonaktifkan. Ini nanti oleh dokter yang ahli untuk biomol. Diagnostiknya di sini bisa dengan pemeriksaan radiologi atau USG. Nah, di sini bisa diketahui dengan pemeriksaan karyotyping untuk mencari adanya trilokasi kromosom. Nah, apabila ibu yang tadinya pernah melahirkan dengan anak Down syndrome, apabila hamil lagi, ini diketahui adanya kegagalan kromosom untuk memisahkan diri, maka bisa ada pilihan apakah mau melanjutkan kehamilannya atau tidak. Ini dokter biasanya memberikan pilihan tersebut. Penata laksanaannya seperti apa? Dengan medis ini pendengaran 70 dari 80% anak dengan Down syndrome ini memiliki gangguan pendengaran yang dilakukan tes pendengaran dengan cara dini. Adanya penyakit jantung bawaan untuk penglihatan perlu dievaluasi sejak dini. Peran fisioterapisnya di sini adalah mengajarkan anak dalam sistem gerak yang tepat. Nah, untuk itu diperlukan seorang fisioterapis yang ahli dan berpengetahuan dalam menanggulangi masalah yang terjadi pada anak DS, seperti low muscle tone, loss Jones. Ini terjadi perbedaan yang terjadi pada otot tulangnya, karena biasanya terjadi kekejangan pada otot-otot tertentu, sehingga diperlukan latihan-latihan kaitannya dengan kelemahan fleksibilitas otot. Fisioterapi dapat dilakukan seminggu sekali. Nah, misalnya kaitannya dengan berjalan, karena biasanya mengalami kelemahan dalam berjalan sih untuk anak-anak yang Down syndrome itu, atau pada wajahnya supaya tidak ngecas. Nah, itu bagaimana caranya untuk kepijat, kaitannya dengan pijat otot wajah, menggerakkan ke tangan. Itu bisa dilakukan seminggu sekali. Tapi terlebih dahulu fisioterapi dengan melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti dikontrol atau dipantau seminggu sekali kemajuannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah ADHD. ADHD apa? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ini anak yang memiliki gangguan dalam pertumbuhan gerak, ya, biasanya terjadi hiperaktif.
Perkembangan di sini antara aktivitas motorik anak ini ya berlebihan sehingga menyebabkan aktivitas yang tidak lazim atau cenderung berlebihan, ditandai dengan berbagai keluhan, perasaan gelisah, tidak bisa diam, tidak bisa duduk tenang, selalu ingin meninggalkan keadaan seperti duduk itu tidak bisa, mesti lari, tidak ada capeknya anak yang menderita ADHD. Ada tipe hiperaktif. Yang pertama, tipe hiperaktif impulsif, ini kaitannya dengan sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Anak selalu energik, lari ke sana kemari, melompat seenaknya. Kemudian tipe hiperaktif, inatensif, inatensi, ini tidak mampu memusatkan perhatian yang utuh, tidak mampu mempertahankan konsentrasi. Selain itu, mudah beralih ke perhatian satu hal ke yang lain, tidak fokus sama sekali. Ini yang berbeda dengan autis ya. Kalau autis itu fokus, kalau yang ADHD ini malah justru dia tidak bisa fokus ke satu hal. Ya. Kalau yang ketiga, tipe hiperaktif kombinasi, ini perhatiannya mudah pecah. Selain itu, sering berubah pendiriannya yang ada dari diri si anak dalam melakukan sesuatu yang aktif secara berlebihan. Misalnya ditanya, sukanya apa? Tuh, saya suka makan, bukan makan. Kemudian dengan beberapa detik itu dia langsung bisa berubah. Oh, sukanya minum. Nah, jadi beralih-alih kalau ditanya. Faktor penyebabnya apa? Ada faktor dari keluarga, ini misalnya kaitannya dengan intern ya, perilaku siswa ini biasanya diketahui pada saat sekolah yang lebih sering. Karena kalau dalam keluarga anak lari-lari itu dibilang aktif. Nah, tapi kalau sudah sekolah nanti akan kelihatan sekali teman-temannya duduk memperhatikan satu anak ini lari bisa keluar, sulit untuk dikendalikan oleh gurunya. Misalnya, nah ini faktor yang dipengaruhi karena status ekonomi keluarga. Nah, misalnya orang yang kaya raya malah justru anaknya tercukupi, semua kebutuhannya tercukupi, diperlakukan atau diperlakukan secara berlebihan, lebih kemanja, ya, sehingga anak nantinya akan menjadi beraktif. Perhatian orang tua, ini anak yang kurang perhatian orang tua akan menjadi hiperaktif karena dia ingin mencari perhatian, ya. Semakin diingatkan atau semakin dimarahi, nah maka akan semakin meningkat karena dia merasa seperti lebih diperhatikan. Yang ketiga, harapan orang tua, misalnya anak ditekan, ya, dituntut sementara anak ini tidak mampu untuk memenuhinya. Kemudian hubungan keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang bertengkar, perceraian. Nah, di sini hubungan anak antar anak nanti akan menjadi lebih ke hiperaktif. Kalau di sekolah kaitannya dengan kurikulum, perubahan kurikulum berakibat siswa ini menjadi subjek pembelajaran. Nah, sehingga isi kurikulumnya dulu ya pernah ada Kurtilas, kurikulum 13, anak menjadi sangat bingung sekali dengan kurikulum itu sehingga anak akan susah untuk berkonsentrasi. Hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa antar siswa, iklim sekolah, nah ini bisa menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Lingkungan masyarakat juga berpengaruh, ya. Di mana siswa bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, seperti yang lingkungan mabuk-mabukan, akan berimbas ke siswa itu sendiri. Ada zaman sekarang ya, ada anak yang kecil sudah diajari merokok, ya. Nah itu berkata-kata kotor, itu dapat menyebabkan anak itu susah untuk dikendalikan. Salah satunya faktor yang menyebabkan anak hiperaktif. Berikut ya, muncul dan hambatan proses belajar pada anak dengan hiperaktif. Aktivitas motorik yang berlebihan. Nah, kemudian yang kedua di sini menjawab tanpa ditanya. Ini nyeletuk, sukanya nyeletuk.
menghindari tugas. Nah, paling susah ini apabila diberikan tugas. Kurang perhatian kalau misalnya guru mengajar di depan kelas, dia malah justru melihatnya di halaman ya. Anak yang lain sedang olahraga, dia fokus di situ. Nanti kalau dipanggil baru konsentrasi. Nanti gurunya menjelaskan lagi ke yang lain, dia kembali melihat ke depan halaman. Nah, seperti itu terus. Ciri-ciri anak yang hiperaktif ada 3 tanda utama. Tidak ada perhatian, hiperaktif, impulsif. Ini ciri-cirinya. Tidak mampu memusatkan perhatian, seperti membaca, paling tidak suka kalau disuruh membaca, menyimak, ya. Atau bahkan kalau ada temannya yang berbicara tidak mau memperhatikan. Ya. Hiperaktif, lebih energik, ya. Misalnya berbicara terus-menerus, tidak mampu duduk diam, selalu bergerak, dan kesulitan tidur. Anak yang hiperaktif di sini tidak menunjukkan seperti kecacatan yang tadi sudah saya jelaskan ya, tapi di sini memiliki 3 ciri ini. Yang ketiga adalah impulsif, bertindak tanpa pikir. Misalnya keluar lari tanpa melihat di kanan kiri, langsung nyerempet apapun yang di depannya. Akhirnya apa? Cenderung lebih memecahkan hal-hal yang misalnya pot, ya, nendang bola ya, tidak dipikir, langsung aja nendang, bisa kena kaca, akhirnya pecah. Nah, ini nanti orang tuanya yang dampaknya atau imbasnya. Ini ciri-ciri yang lainnya ya, ada beberapa. Nah, problem-problem yang dialami. Jadi biasanya anak tidak mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan guru dengan baik. Konsentrasi yang mudah terganggu. Ya. Ini banyak dijumpai anak yang hiperaktif ini banyak mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berbicara, ya, bahasanya, matematika, sulit untuk berpikir, fokus untuk ke satu aja susah, apalagi untuk berpikir matematika yang butuh konsentrasi. Ini kaitannya dengan berbicara, ada kesulitan, misalnya dia tidak bisa berinteraksi dengan baik, bisanya ngomong apa yang dia pikirkan, ya. Tapi untuk interaksi dua arah itu akan mengalami kesulitan. Problem fisik misalnya dengan tingkat kesehatan fisik dengan beberapa anak yang mengalami hiperaktif itu ada sering alergi, asma, infeksi tenggorokan, sulit tidur atau insomnia, ini dan sering terbangun pada malam hari. Ya. Penanganannya, metode penanganan dengan orang tua, ini lebih ke pengetahuan tentang. Jadi orang tua harus tahu dulu, jangan sampai orang tua menganggap hal tersebut adalah normal. Anak saya misalnya sering lari-larian kan malah sehat. Tapi coba dilihat lari-larinya itu dia mengenal lelah apa enggak. Karena paginya itu lari-lari yang berlebihan tidak bisa dikendalikan, ya akhirnya pada malam hari tidurnya enggak tenang. Gitu. Sering terbangun. Nah, itu coba dilihat kalau terus-menerus. Nah, bisa jadi itu merupakan ciri dari anak yang hiperaktif. Harus diperiksakan. Kenali kelebihan bakatnya apa. Karena di sini biasanya dia lebih senang tadi fokusnya ke ini, tapi lebih kecenderung yang apa. Kembangkan bakatnya. Bantu anak untuk melakukan sosialisasi. Gunakan teknik-teknik pengelolaan perilaku, ya. Di sini konsultasi ke yang lebih ahli, misalnya ke psikologis atau ke nantinya ke terapis, ya. Misalnya bisa ke fisioterapi atau ke terapi okupasi. Nah, bedanya apa sih terapi fisioterapi dengan ke okupasi terapi? Karena biasanya menganggapnya sama. Kalau okupasi terapi itu lebih ke fungsi kemandiriannya, lebih ke makan, minum, yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau fisioterapi untuk fokus ke geraknya ya, Anda mungkin lebih tahu. Ini anak yang seperti itu jangan lebih diberikan hukuman karena bukan
itu sepenuhnya kesalahan dia. Dia pengennya nggak lari-lari, tapi syarafnya yang meminta dia untuk aktif, ya. Ini contohnya menggerakkan kaki atau menggerakkan tangan, tangannya nggak bisa diem, gerak terus. Nanti biasanya orang tua akan memarahi, dia diem, ya, nanti akan bergerak lagi seperti itu terus. Nah, takutnya anak-anak yang seperti ini dengan adanya kekerasan malah justru dia tidak bisa dikontrol, ya. Lebih berikan kasih sayang yang banyak, ya. Uh, Anak ini di sini tidak bisa diberikan satu perintah, jadi harus diulang-ulang dengan pelan. Hindari tayangan TV, video games yang bersifat kekerasan, karena nanti dia akan cepat meniru yang seperti ini. Penanganan yang anak hiperaktif di sini perlu adanya bimbingan, ya. Ini berikan label tempat penyimpanan untuk kemandirian, jadi tempat pensil di mana, dikasihkan label tempat baju di mana, tempat celana di mana, tempat pakaian kotor di mana. Ajari, ya, jadi supaya dia lebih bisa mengambil benda-benda dan mengembalikan ke benda-benda yang tadi sudah di label. Memang harus perlahan seperti ini, ya. Ya, oke, selesai untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti langsung bertanya di WA Group. Nanti saya buka sampai jam 9.10 ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa tugasnya ini membuat tabel perbedaan ini untuk Anda. Jadi agar bisa membedakan autis, retardasi mental, Down syndrome, dan ADHD secara mudah. Jadi dirangkum, ya. Tugas Anda hari ini adalah merangkum autis, RM, Down syndrome, dan ADHD. Ini nanti pengertiannya apa, etiologinya apa, tanda gejala apa, dan lain-lain sampai penata laksanaan fisioterapi. Kalau yang di slide tidak ada, silahkan Anda cari untuk melengkapi. Kalau sudah, nanti silahkan ditulis di kertas folio boleh, HVS boleh, ya. Catatan boleh, nanti difotokan di grup. Ini saya tunggu sampai jam 9 malam nanti. Nah, gampang kan? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.